Selamat datang ke channel ini. Ini merupakan video yang pertama untuk DP Channel. So, saya harap kamu akan enjoy lah. Saya ada sedikit perkongsian mengenai pembacaan pada minggu ke-30 tahun E. Yang mana kalau kita lihat sedutan tadi, dia ada menceritakan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Baik, itu merupakan short version untuk pembacaan yang telah dipetik daripada Injil tadi. Pada hari ini, just short perkongsian, so hopefully kita dapat dengar dengan hati yang terbuka lah. Baiklah, di dalam pembacaan yang telah kita kongsikan sebentar tadi, dia menceritakan tentang kasih. Tapi sebelum itu, apakah itu kasih? Sepanjang saya membuat research mengenai kasih, saya melihat ada banyak makna dan dia membawa akan pelbagai arti mengenai kasih. Jadi saya hanya ingin mengungsikan apa makna kasih menurut C.S. Lewis. Beliau mengkategorikan kasih kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah agape, yaitu cinta Tuhan kepada umat manusia. Love of God to humankind. Yang kedua ialah eros, yaitu cinta terhadap pasangan kekasih, yang mana boleh kita artikan romantic love. Yang ketiga ialah philia, yaitu kasih persaudaraan ataupun friendship relationship, friendship love atau brotherhood love. Yang keempat ialah storge. Ini boleh dikatakan kasih sayang antara ibu bapa terhadap anaknya ataupun kasih sayang terhadap adik-beradik. So, boleh dikatakan love of family. Baik, begitulah kasih menurut C.S. Lewis. Jadi, jika kita lihat kembali daripada Injil yang telah disiarkan sebentar tadi, Tuhan ingin agar kita saling mengasihi sesama dan mengasihi Dia melebihi segala-galanya. Baik, persoalan yang datang di dalam pikiran saya ialah mengenai bagaimana untuk kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Jika kita tidak dapat mengasihi diri kita sendiri, bagaimana untuk kita mengasihi sesama? Manakala bagaimana untuk kita mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya jika di dalam diri kita terdapat banyak tempat-tempat yang sepatutnya diisi olehnya, tapi kita isi dengan pelbagai perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Sebab saudara-saudari, jika kita lihat di dalam pembacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Tesalonika, di dalam minggu ke-30 tahun E ini, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus berkata, "Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Baiklah, di dalam pembacaan kedua, kita dapat melihat bagaimana para jemaat di Tesalonika mereka tetap ataupun mereka menerima Tuhan dengan penuh sukacita. Walaupun mereka mengalami ataupun menghadapi berbagai penindasan, mereka dapat menerima Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke dalam persoalan saya, apakah yang memberikan mereka kekuatan ataupun apakah rahasia sehingga mereka dapat bersukacita di dalam penindasan ini? Saudara-saudari, Rasul Paulus dengan jelas telah mengatakan di dalam pembacaan keduanya, yaitu mereka berbalik daripada berhala-berhala. Mereka menggantikan berhala yang ada di dalam diri mereka. Mereka menggantikan kedudukan berhala itu kepada Tuhan, yaitu Yesus yang menyelamatkan mereka. Saudara-saudari, saya mempelajari apakah ini berhala-berhala yang para rasul maksudkan. Mungkin pada waktu atau zaman para rasul, berhala itu boleh dikatakan patung ataupun dewa-dewi yang mereka sembah dan sujud pada waktu itu. Namun apa yang saya pelajari dan telah saya selidiki, pada masa kini terdapat banyak juga berhala-berhala. Dan jika kita renungkan, berhala-berhala yang pada saat ini ialah
setiap perkara atau setiap benda atau seseorang yang kita cintai melebihi Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari, untuk menutup perkongsian singkat saya ini, kesimpulan yang saya ingin kongsikan adalah saya sadari bahwa kita hanya dapat mengasihi Tuhan sepenuhnya jika kita rela ataupun terbuka untuk menyerahkan berhala yang ada di dalam hati kita. Apakah berhala yang ada dalam diri kita? Hanya kita yang tahu. Dan saudara-saudari, kita hanya akan dapat mengasihi sesama jika kita saling menghormati, jika kita merasakan diri kita tidak lebih baik daripada yang lain, kita berusaha memperjuangkan kebenaran dan mempertahankan keadilan, serta kita berusaha menolak kejahatan dan mengejar kebaikan. Saya percaya bahwa perkara ini hanya dapat dilakukan dengan bantuan Tuhan. Baiklah, sekian saja perkongsian singkat daripada saya. Terima kasih kerana telah menonton. Saya berharap agar kita yang mendengar dapat mendengar dengan hati yang terbuka dan teruskan menyokong kami. Thank you.